Selamat pagi dokter-dokter semuanya dan seluruh tim dari ZAP Clinic. Perkenalkan, nama saya Dr. Dian Sarjono dari tim Haji Medical. Oke, jadi dokter pagi ini kita akan belajar ultraformer MPT materi dulu dan nanti akan langsung hands on. Saya cukup yakin sebenarnya belajar ultraformer MPT ini nggak akan sulit karena kalau dokter sudah mengetahui HIFU yang pada umumnya ini nggak akan berbeda jauh, tapi lebih apa saja menu-menu terbaru yang itu nanti dokter harus jelaskan juga ke pasien. Oke, nanti kalau mau ada pertanyaan boleh ya dok ya. Oke, ultraformer MPT ini adalah ultraformer generasi keempat dengan berbagai macam kelebihan. Nah, kita tahu persis kalau bicara HIFU itu harus kita bicara pasti tentang proses aging ya dok, dimana proses aging yang terjadi di kulit ini mau kita perbaiki atau kita reverse ya, supaya pasien tuh kelihatannya penampakannya lebih mudah. Kenapa perlu? Karena kalau bicara aging, kalau bicara aging, proses aging itu tuh terjadi di lapisan dari yang paling dalam. Bahkan sampai di dalam tubuh kita pun juga semuanya mengalami proses aging. Cuman kalau kita bicara spesifik kulit, itu dari lapisan paling bawah yaitu smesh layer itu mengalami penyusutan. Makanya orang-orang makin bertambah usia kelihatan mukanya makin kendur. Nah, itu tandanya dokter sudah butuh treatment device seperti HIFU. Nggak bisa kalau udah makin naik umurnya 30-an, 40-an cuman bertahan dengan skin booster. Nggak akan bisa, nggak akan kencang. Jadi kita mau perbaiki semua lapisannya ya dok ya, dari lapisan paling bawah sampai paling atas. Jadi penampakannya ya dok, shadingnya kita kelihatannya turun ya, khasnya tuh turun. Nah, ini kalau misalnya kita bicara dokter punya mesin-mesin yang ada di klinik dengan HIFU atau MFU ya, teknologi terbarunya mikro makro fokus kasal. Jadi HIFU ini masih menjadi device yang paling deeper, area yang bisa dijangkau, lapisan yang paling bisa dijangkau. Kalau dokter combine dengan LP laser, IPL, RF, itu rata-rata fokusnya di bagian atas, dermis ke atas. Tapi kalau misalnya HIFU, dia bisa menembus sampai lapisan paling bawah dok, di smesh. Jadi kalau kita bicara smesh layer itu kan superficial muscle ya. Kita bisa bilang dia sebagai fondasi ya, kalau di rumah kayak fondasi paling bawah. Kalau misalnya itunya nggak kuat, ya penampakan di atasnya pun akan drop. Mau skin quality-nya bagus karena dia skin booster tiap bulan, tapi tetap jatuh karena nggak ada yang nopang. Makanya nanti kalau surgery ada yang namanya facelift, ditarik dari paling bawah. Nah kalau pakai device, kita kerjakan dengan di HIFU, targetnya ke lapisan bawah sini dok. Dan ini tidak bisa hanya sekali treatment, apalagi kalau case-nya memang sudah aging. Kalau dari muda boleh, jadi kita menabung kolagen di lapisan layer paling bawah juga supaya proses agingnya melambat. Gitu. Tapi bukan berarti HIFU saja cukup. Nah kalau dokter lihat ada titik-titik ya, ada 3 titik ya. Jadi HIFU ini mainnya multi layer, dia bisa sampai ke smesh layer, bisa targetnya kena ke subkutan, bisa kena sampai di dermis juga. Tapi ada gap-gap kosong dok, sesuai nama high intensity focus. Jadi dia memang terfokus di area-area tersebut. Yang kosong-kosong ini dokter boleh isi dengan treatment lainnya. Misalnya skin boosternya tetap jalan juga, RF-nya tetap jalan juga, ya supaya bagus hasilnya. Ya ini tadi fokus ultrasound. Oke. Ini adalah result yang kita harapkan ya. Ketika kita treatment area kulit, jadi pengurangan dari kolagen dan elastin karena proses aging akan kita rubah ya. Kita kembalikan perlahan-lahan supaya penampakan kulit di atasnya itu kenceng lagi. Karena di bagian bawahnya terisi lagi dengan kolagen dan elastin yang cukup. Oke, nah ini adalah cara kerjanya dok. Ini penting dokter ketahui karena ini juga menjadi patokan. HIFU itu, terutama HIFU-nya ultraformer MPT, pengulangannya tidak boleh sebulan sekali. Kenapa? Karena ada proses ini dok. Jadi dari hari pertama kita mengerjakan ultraformer MPT ke muka pasien itu terjadi proses inflamasi dulu. Ini berjalan kurang lebih 2 hari.
dari hari H kita treatment. Kemudian setelah itu masuk ke fase proliferasi, dan ini bisa berjalan sampai minggu ketiga. Jadi ada kontraksi dari perlukaan yang kita buat, dok. Kemudian mulai dari minggu ketiga sampai 6 bulan ke depan, barulah kulit ini bisa menciptakan kolagen alaminya, memproduksi kolagen alaminya. Nah, dokter bayangkan di 3 minggu ini dia baru mulai membuat kolagen. Sebulan tuh ya udah ada tapi belum maksimal. Dokter kembali lagi, dokter treatment lagi. Dia harusnya sampai 6 bulan ke depan makin bagus karena kolagennya makin banyak, makin kenceng, makin lama makin bagus. Tapi dokter ulangin dia kembali ke fase 0. Nah ini yang MPT itu nggak boleh diulangin karena memang energinya cukup kuat. Energinya kuat dan dia kalau dokter ulangin terlalu sering sebulan sekali seperti ini dok, luka baru mau sembuh, udah mulai koreng nih. Kan biasanya kita menunggu sampai korengnya lepas sendiri. Ini kita korek lagi, kita lukain lagi. Akhirnya ulang lagi proses penyembuhannya. Tapi kalau terlalu sering diulangi, kita khawatir proses inflamasi di sini yang sengaja kita buat yang tadinya maunya terkontrol malah tidak terkontrol. Akhirnya muka pasien ya, satu pasiennya nggak melihat kapan ini bagusnya, kok nggak bagus-bagus, kok biasa-biasa terus, malah habis treatment bengkak dulu 2-3 hari. Itu doang yang saya lihat, kencengnya nggak dapet. Karena seharusnya kita menunggu ya dok. Normalnya kita lakukan HIFU ini paling mepet 3 bulan sekali. Tapi kalau balik lagi dok, kalau yang datang pasiennya masih muda, 20 tahunan, kan kolagennya masih banyak, mukanya masih kenceng. Kita nggak mungkin juga per 3 bulan sekali. Boleh nggak setahun sekali? Boleh, karena pasiennya belum sebutuh itu. Kalau yang datang sudah aging, ya kita boleh per 3 bulan dulu, sampai kondisinya sudah lebih membaik, baru kita jeda lebih panjang. Nah, jadi ini konsepnya ya dok. Kalau ada yang membandingkan, kalau HIFU yang lain boleh sebulan sekali. Saya percaya tiap device itu beda teknologinya. Walaupun sama-sama HIFU, mungkin beda dari kekuatan powernya, mungkin beda dari kestabilannya. Tapi kalau MPT ini wajib per 3 bulan sekali dok. Gitu. Nah, kita bicara tentang ultraformer MPT. Nah, MPT ini sebenarnya MPT-nya adalah multi-pulse teknologi. Kalau berbicara HIFU, mungkin dokter umum dengan jumlah dot yang sedikit. Jadi HIFU ini kan fokus utamanya tadinya untuk tightening lifting dok, di mana jumlah dot atau TCP atau thermal coagulation point yang dihantarkan dalam satu kali tembakan tuh hanya ada 17 TCP atau 16 sampai 17 lah, kadang-kadang HIFU banyaknya seperti itu. Dan ini dengan mode yang ini memang dipakai untuk pengencangan. Nah, di MPT ada yang dotnya banyak sekali, yaitu mode MP. Ada 417 TCP ya dok, 417 TCP. Di mana ini banyak sekali dok. Kalau misalnya ini kita lakukan dikenain ke area kulit, dia menciptakan yang namanya bulk heating di area yang ditembakkan. Dan ini kalau kenanya di fat, itu akan bagus banget untuk fat reduction. Nah, HIFU ini kan dulu masalahnya kalau pasiennya shagging tapi fatnya agak banyak, kita susah untuk bikin lifting karena berat di lemaknya. Yang tadi energinya harusnya masuknya di smash layer, nggak masuk, masuknya di fat karena fatnya tebal. Jadi kita bisa kerjakan dengan mode MP mode. Nah, jadi yang case-nya agak berat, dokter bisa combine dengan mode MP dan mode normalnya di saat yang bersamaan. Jadi hasilnya lebih bagus. Kalaupun ada pasien-pasien yang FOMO, nah ini sudah lumayan banyak terjadi di Jakarta Selatan terutama. Pasien umur 20 tahun, FOMO mau HIFU maksa. Dulu kita pasti tolak, karena nggak akan kelihatan hasilnya dok, masih kenceng. Tapi pas kita lihat, oh ada cabi-cabinya sedikit, bisa kita kerjain pakai mode untuk fat reduction. Sudah pasti jumlah shootnya nggak akan sebanyak orang yang membutuhkan tightening dan lifting. Dan pengerjaannya juga nggak mesti full face, difokuskan saja yang di lemak-lemak yang mau dihabiskan saja. Gitu ya, jadi range pasien yang bisa kita terima itu jauh lebih luas dengan MPT. Kalau yang udah lebih aging, fokus di normal mode ya boleh juga.
Oke. Kemudian Ultraformer MPT juga dilengkapi dengan cartridge yang namanya cartridge booster. Ini adalah cartridge baru, generasi terbaru, di mana dia bentuknya itu tuh agak bulat, dok. Kita bilangnya mode sirkular ya. Jadi pengerjaannya muter-muter. Nah, ini handpiece additional. Dokter boleh ambil, boleh tidak. Ini akan sangat bagus dipakai di daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan cartridge reguler. Kalau misalnya, nah, yang di sebelah kanan ini yang cartridge reguler, yang sebelah kirinya cartridge yang booster. Dokter kadang-kadang akan menemukan pasien yang si double chin-nya itu tuh dari tulang rahang ke trakeanya tuh sempit. Akhirnya kalau pakai cartridge reguler, baru taruh gini aja udah penuh. Jadi kita mau naikin ke atas susah, mau ke bawah udah nggak bisa. Nah, jadi solusinya menggunakan cartridge booster. Dengan yang bulat ini kita gerakannya kanan kiri kayak main RF, atau pasien-pasien yang punya lemak di nasolabial. Lemak di sini mau kita habisin. Kalau pakai cartridge reguler ke sini udah nabrak hidung. Atau sini udah tulang, udah dangerous. Sedangkan kita mau fokus di lemaknya. Kita kerjanya naik turun pakai cartridge booster. Ini boleh dipakai, boleh tidak sesuai dengan permintaan dokter-dokter. Ya, jadi ini tambahan untuk menjangkau area yang sulit. Nah, ini nanti perbedaannya ya dok ya, ketika menggunakan normal mode dibandingkan dengan MP mode. MP mode itu gambarannya lebih merah, jadi maksudnya bulk fittingnya lebih dapat ya. Sedangkan kalau dengan booster kita bisa juga menambahkan booster hampir di setiap treatment, jadi untuk mengurangi gap-gap yang ada. Kalau yang reguler kan kita kerjanya naik ke atas atau ke samping. Nah, kadang-kadang kalau jaraknya terlalu jauh, ada aja yang nggak kena. Kita bisa isi gap-gap tersebut dengan ultra booster. Oke, ini adalah gel tambahannya juga. Jadi ultra booster, cartridge ultra booster ada 3 ukuran. Salah satunya ukuran 1,5 mm. Ini jatuhnya di dermis. Ketika dokter main HIFU pakai ini, jatuhnya dia mirip untuk rejuve lah. Nah, cuman ada tambahan kalau dokter memang mau pakai rejuve-nya HIFU, itu kan kadang hasilnya nggak bisa begitu kelihatan gimana dok, nggak ada cerahnya. Kalau di generasi sebelumnya ya, akhirnya dibuatlah gel khusus untuk khusus cartridge 1,5 mm. Namanya DSB ampul. Dia sudah ada kandungan brightening agent, terus hydration-nya ditambahkan di sini. Jadi pasien-pasien yang masih takut-takut jarum atau masih terlalu muda, dokter bisa juga kasih cartridge 1,5 mm untuk rejuve, tapi memberikan efek brightening juga sekaligus. Kencangnya juga lumayan dapat, tapi tetap nggak bisa di-compare dengan injectable ya dok ya. Oke. In total cartridge kita ada 10. Yang regulernya, cartridge yang biasanya ini ada 7, ditambah dengan yang boosteran ada 3. Ini tidak wajib semuanya diambil, disesuaikan dengan kebutuhan klinik. Kalau untuk yang 3 terakhir cartridge reguler untuk badan dok, jadi bisa untuk lengan, untuk perut, untuk paha ya. Oke. Kemudian dibandingkan dengan Ultraformer 3 generasi sebelumnya, MPT sudah dilengkapi dengan mode speed yang lebih baik. Jadi penghantaran interval antar shootnya sudah 2,5 kali lebih cepat dibandingkan yang lama, terutama MP mode. Jadi ngerjain HIFU nggak sepegel-pegel dulu lah kalau dokter pernah mengerjakan Ultraformer 3. Dan enaknya lagi di Ultraformer MPT sekarang modenya untuk interval antar shoot dokter benar-benar bisa adjust mau dipercepat atau diperlambat. Kalau dapat pasien nih yang pengennya treatmentnya lama-lama, jadi ngerasa udah bayar mahal, nggak pengen cepat selesai, kita bisa pakai waktu speed normal atau bahkan diperlambat supaya treatment time-nya lebih panjang. Bisa juga dicepetin, kalau waktunya pasien cuma, dok saya cuma punya 30 menit, mau MPT bisa nggak? Bisa, nanti kita cepetin interval antar shoot-nya. Jadi ini mengikuti operator. Kalau misalnya dokter belum lancar, nggak apa-apa, main lambat dulu. Kalau udah cepet, udah bisa, kita bisa main dengan interval paling cepat, yaitu 0,1 shoot per second. Kalau dokter lihat iklan-iklan Ultraformer yang kayak cuma di slide, nah itu udah pakai interval yang cepet banget dok. Jadi nyaman ngerjainnya.
Oke. Nah, ini untuk jurnal-jurnalnya juga sudah banyak untuk ultraformer MDT. Jadi kalau dapat pasien-pasien yang kritis, kita bisa memberikan clinical evidence-nya. Di sini sudah ada semua ya dok ya. Ini juga sudah ada tentang ya fat reduction di daerah double chin-nya ya. Kita lihat ini dalam 4 minggu sudah ada pengurangan yang signifikan. Ya, double chin ini termasuk area yang paling favorit karena hampir kebanyakan pasien ini sangat nyaman dikerjain di double chin, minim rasa sakit dan hampir tidak ada bengkak walaupun dokter main energinya tinggi, shootnya banyak dan hasilnya signifikan sekali. Oke, nanti di sini sudah ada panduan-panduan untuk penggunaan mode-modenya. Intinya dok, kalau dokter menemukan area yang ada fatnya, ada lemaknya dan dokter mau eliminasi, dokter bisa pakai MP mode di sana. Tapi kalau maunya hanya pengencangan, pasiennya sudah kurus, dokter tinggal ganti modenya menjadi normal. Jadi mode MP dan mode normal ini bisa dipakai di seluruh cartridge. Seluruh cartridge termasuk yang booster. Oke. Sisanya ya ini untuk pemilihan pasien ya dok. Yang perlu diingat pasien mesin ini tetap basicnya adalah mesin untuk tightening dan lifting. Walaupun ada mode MP mode, tapi ini bukan modalitas utama untuk slimming. Itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai pasien ekspektasinya sudah tinggi. Tetap kalau misalnya dapat pasien obesitas harus kita kombinasi dengan injectionnya atau dietnya ya untuk hasil yang lebih maksimal. Kemudian pasien-pasien yang nah ini ya dok, ini ideal kandidat ya, chubby face, slightly shagging ini bisa kita kerjakan. Kemudian loose and shagging dengan fine wrinkle ini bisa kita kerjakan. Dual skin, dry skin ini juga bisa dikerjakan dengan DSD ampul tadi ya dok ya. Ini area-areanya. Ini kontraindikasi jelas ibu hamil dan menyusui, tapi dari pengalaman user-user kami dan saya sendiri, ibu menyusui saya kerjakan dok. Di atas 3 bulan melahirkan saya kerjakan. Tapi ibu hamil tidak pernah sama sekali ya. Tapi kalau pasiennya minta jurnalnya untuk ibu menyusui jelas tidak akan pernah ada ya. Kemudian open wounds, jadi karena kita menggunakan gel yang tidak steril, luka apapun sebaiknya jangan dikerjakan. Sembuh dulu lukanya, baru kita kerjakan HIFU. Jadi gimana kalau mau combine treatment di hari yang sama? HIFU-nya duluan, baru semua yang akan membuat perlukaan itu belakangan. Gitu. Kemudian yang acne, kistik ini juga yang lagi inflam, lagi sunburn, itu jangan dikerjakan dulu ya dok ya. Di sini ada metal electrical implant di treatment area. Nah jadi kalau misalnya implannya di hidung, terus kita ngerjain muka yang nggak apa-apa, kan nggak di hidung ngerjainnya. Atau misalnya metal implannya di paha, gitu, nggak apa-apa karena kita ngerjainnya muka. Jadi nggak apa-apa ya dok ya. Kemudian precaution ini lebih ke hati-hati dengan pasien yang sedang kambuh atau imunnya, pasien cancer, herpes ya, skin disease ya, epilepsi, ya, sebaiknya hati-hati. Ini side effect yang pasti terjadi yaitu erythema. Erythema ini pasti terjadi dok, karena kan kita menghantarkan panas. Panasnya HIFU ini sampai 70 derajat, jadi memang pasti akan merah. Dan pasti ada bengkak, karena ada proses inflam. Tapi normalnya hanya 3 harian ya dok ya. Dan ini mirip kayak orang yang malamnya habis makan Indomie, jadi nggak yang parah gitu. Jadi cabi-cabi imut gitu ya, nggak yang heboh. Bruising ini jarang terjadi, cuman beberapa orang dengan anti keobulan itu sering terjadi, terutama di daerah-daerah dekat tulang. Kemudian burn atau scarring, ini bisa terjadi kalau dokter pengerjaannya ngambang. Jadi HIFU ini wajib full contact. Kalau datang pasien yang berjenggot-jenggot, nah itu dokter tes dulu ketika dikasih gel, rambut jenggotnya letoy nggak? Kalau dia masih tipenya ngembang, dokter coba tekan dulu di area tersebut. Kalau benar-benar si rambutnya bisa flat, dokter boleh kerjain. Tapi kalau masih terlalu jauh gapnya, sebaiknya jangan di area tersebut. Karena kalau ngambang, energinya jatuhnya di superficial, dan itu bisa menimbulkan luka bakar. Oke.
Temporary nerve injury ini belum ada report sampai sekarang dengan kasus MPT, tapi ada di HIFU lain dok. Jadi nanti itu ada patternnya dan itu wajib diikuti. Itu untuk menghindari nerve. Dan nanti kita akan belajar pada saat menggambar. After treatment nggak ada yang khusus, yang pasti pasien diedukasi ya merokok, minum alkohol itu sebisa mungkin ya jangan dulu ya. Tapi kalau pasiennya mau make upan, dia bingung, boleh nggak skincare lanjut? Lanjut aja, karena nggak ada luka-luka. Lanjut kayak biasa. Oke, ini pain management, boleh di anestesi, boleh tidak. Ya tergantung kenyamanan pasien. Banyak klinik yang anestesi, nggak apa-apa juga. Ada juga pasien yang nggak anestesi. Saya sendiri tipe yang saya nggak anestesi, supaya irit waktu. Gitu. Tapi ya balik lagi ya dok ya, pasien avoiding nerve nanti pada saat hands on. Nah ini kurang lebih gambarnya ya dok ya, area-area yang perlu dihindari ya. Nah kalau di pinggir sini, ini bukan dihindari karena ada persarapan gimana dok, tapi lebih hati-hati. Kadang-kadang di sini tuh ada hollow, jadi pasien udah masuk di sininya. Jangan nanti kita gas lagi, apalagi pakai MP mode, nanti dia makin cekung. Kecuali pasiennya harapannya pengen kayak Hollywood chick ya yang masuk gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi sebaiknya dihindari. Oke, ini untuk jurnal-jurnal, ini untuk combine protokol. Intinya kalau ketemu device, dokter cukup perhatikan layernya. Semakin superficial energinya jatuh di kulit pasien, itu ditaruh di belakang. Contoh, HIFU kan tadi sampai lapisan SMES. Dokter mau combine sama laser di atas. Jadi HIFU-nya duluan, lasernya terakhir. RF juga seperti itu. HIFU-nya duluan, RF-nya terakhir di hari yang sama. Kemudian kalau misalnya dengan produk botox, Stradley, filler, ini kan produk-produk yang tidak begitu tahan panas ketika dikombin di hari H. Nah, caranya berarti HIFU-nya duluan. Sama, ketika ngerjain ini kan pasti ada perlukaan dok. Jadi HIFU-nya harus duluan. Kalau sudah terlanjur, fillernya, botoxnya, thread liftnya itu sebaiknya menunggu. Sampai kapan? Kalau botox ini cukup sampai dokter rasa si toksinnya sudah absorb bagus di kulit. Rata-rata sih orang mengerjakan ya 2 mingguan ke atas ya, jadi memang tidak akan mempengaruhi dari botoxnya, tidak akan buat botox cepat habis. Tapi kalau filler, hati-hati dok, filler ini kan HA yang nggak tahan panas. Kalau dokter mau kerjakan di area yang sama, sebaiknya nunggu sampai efek fillernya hilang, kalau nggak habis. HA soalnya kan nggak tahan kan. Skin booster juga, kalau skin boosternya HA itu ya jeda cukup lama, tapi kalau skin booster kan paling sebulan sekali juga udah harus ngulang dok. Jadi 3 minggu after skin booster boleh dikerjakan. PN ini tahan lama, jadi boleh diulangi 1 minggu setelah HIFU-nya. Boleh dikerjakan 1 minggu setelah HIFU-nya. Kalau lipolisis bagaimana? Oh, di sini nggak ada. Nah, lipolisis ini boleh di hari yang sama dok dengan HIFU-nya. Jadi HIFU-nya dulu, langsung disuntik mesoliponya. Tapi kalau sudah mesolipo, kalau saya sih paling cepat menunggu sampai semua downtime dari mesoliponya hilang. Misalnya ada bruisingnya hilang dulu total, baru saya mau kerjain HIFU-nya. Gitu. Oke, ini ada guideline-nya, jadi sudah ada di PPT dokter. Cuma nanti pada saat hands-on saya akan berikan bagaimana cara mengingat yang lebih mudah ya, supaya nggak usah bolak-balik buka, atau nanti di mesin juga sudah ada di gantungannya, contekannya, jadi bisa lihat. Oke, untuk materi udah dok. Dokter ada pertanyaan sebelum kita mulai hands on? Yang ini yang reguler, yang seperti pada umumnya, mirip-mirip lah ya bentuknya, dan ini yang ultra booster, jadi dia bulat seperti ini. Nah, perbedaan cara pengerjaannya, kalau yang cartridge reguler ini mirip dengan HIFU yang lain. Ketika energinya keluar, sebisa mungkin kita stay di titik tersebut. Bunyinya selesai baru kita geser, supaya dia memang per area tuh kena energinya. Nah, kalau yang ultra booster, sepanjang dia keluar energi wajib bergerak. Jadi benar-benar mirip kayak RF. Kenapa? Karena ini kan bentuk energinya melingkar ya dok, sirkular ya. Ini tuh panas sekali sebenarnya, karena energinya tuh mengumpul di sini semua, jadi super panas. Kalau diem kayak gini tuh nggak kuat pasien, jadi wajib bergerak. Jadi ini tuh bagus banget sebenarnya buat fat reduction. Saya suka sekali selalu menggunakan ini di after.
Misalnya pasien punya plan satu wajahnya 500 shoot. Nah, saya akan kasih minim-minim 50 shoot dengan booster. Itu akan bagus banget nanti hasilnya. Atau kalau double chin, semuanya pakai yang ini. Karena hitnya tuh mantep banget dok. Dan less pain karena bergerak. Jadi bergerak tuh bikin less pain tapi energinya gede. Jadi hasilnya maksimal. Nanti kita coba semuanya ya dok ya. Oke. Kemudian nanti untuk cara penggunaannya, dokter boleh pasang cartridge-nya dimanapun. Jadi nanti kakak nurse yang akan bantu untuk pemasangannya. Nanti kalau misalnya sudah siap, dia akan muncul interface seperti ini dok. Nah, untuk cara gampang ngafalinnya, dokter nggak usah lihat PPT untuk energi. Ini kan baru dipasang, dia sudah muncul di mesin ini angka 0,5 joule. Dokter boleh jadikan itu menjadi energi standar. Jadi cartridge yang berikutnya yang ukuran 3 mm yang di subkutan itu juga dokter samakan saja dengan energi yang warna biru. Jadi warna biru ini ukuran 4,5 mm yang di smash. Kalau dokter lupa di bagian sini ini pasti ada angkanya di sini tulisan 4,5 mm. Jadi ukuran yang biru yang smash dan yang nanti warna kuning di subkutan itu standarnya start di 0,5 joule. Boleh naik nggak? Boleh kalau pasiennya kuat. Dia energi maksimal bisa sampai di 1 joule. Sebaiknya tidak lebih rendah dari 0,5. Jadi patokannya itu aja. Kalau lihat PPT nanti pusing dok, karena tiap area beda-beda di situ. Nah, kemudian nanti untuk mengganti mode, mungkin yang di pinggir-pinggir nggak begitu kelihatan ya. Nah, jadi di bagian kanan bawah, di sini ada tulisan normal. Normal itu maksudnya energi TCP-nya tadi yang 16 yang untuk tightening dan lifting. Jadi bunyinya tuh akan bisa kedengeran nggak ya? Sebentar. Nah, kedengeran nggak dok? Jadi kayak terputus-putus ya. Itu normal mode untuk tightening dan lifting. Kalau mau diganti, nanti di tulisan normalnya tinggal dipencet. Tulisan normal di layar tinggal dipencet, dia akan otomatis mengganti menjadi MP. Nah, jadi semua cartridge caranya sama, bunyinya beda dok. Nah, seperti itu bunyinya. Jadi yang bunyi deg-deg itu untuk normal mode. MP mode yang kayak gini, jadi kayak sayat-sayatan ya. Gitu. Rasanya lebih panas mana? Lebih berasa yang MP mode karena kan fat reduction. Gitu. Kemudian nanti di sini sudah dilengkapi dengan alarm, jadi dokter bisa infokan ke nurse mau berapa shoot di sini bisa di set alarmnya. Kemudian nanti untuk mempercepat interval antara shootnya juga ada di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dok. Nanti lebih detailnya pada saat di bed masing-masing ya. Ada yang mau ditanyakan dok? Sudah? Oke, kita persiapkan dulu pasiennya sudah ready semua. Butuh fat reduction ya, supaya konturnya lebih baik ya. Di area mana saja? Di area atas ini sudah pasti kita tidak main MP mode ya, jadi forehead. Kalau di under eye tergantung pasiennya. Kalau ada lemak-lemaknya dikit bisa, tapi jangan yang terlalu berat ya dok, jangan kayak Pak SBY ya, itu udah nggak bisa ya dok ya. Jadi yang dikit-dikit masih bisa. Nah ini kayaknya under eye-nya nggak butuh MP mode, lebih ke pipi bawah, double chin kalau mau juga supaya lebih konturnya lebih dapat ya. Jadi di combine di area lowernya MP dan normal mode. Nah pembagiannya berapa banyak tergantung pasien. Kalau misalnya dokter melihat case-nya ini nih, fatnya lebih dominan daripada shaggingnya, dokter boleh kasih MP mode-nya 50% lebih dari total shoot yang mau dikasih. Tapi kalau kebalikannya, misalnya dia butuh pengencangan yang lebih banyak shootnya, berarti normal mode-nya yang lebih dominan. Kalau kayak gini ya boleh setengah-setengah, 50% MP mode, 50% normal mode, supaya balance, karena pengencangannya juga sebenarnya nggak parah-parah banget butuhnya. MP mode-nya juga nggak butuh-butuh sekali, jadi setengah-setengah, seperti itu. Boleh silahkan kembali. Nah, kalau yang ini, dok, kira-kira butuh MP mode tidak di area pipinya? Nggak butuh, dokter, kira-kira? Nggak butuh ya. Kalaupun butuh paling dikit banget ya dok ya, di bawah-bawah sini dikit, sama double chin ini agak sedikit bulging dikit ya.
boleh di situ ya dikasih sedikit. Nah, ini kalau misalnya gini berarti case-nya lebih dominan normal mode. Dari 500 shoot, 300 shootnya mungkin boleh si normal mode. Atau sampai 400 shoot. 100 shootnya paling MP mode-nya mungkin di sini ya dok. Nah, benar-benar di area tengah dan disebar di area yang butuh lainnya. Kurang lebih seperti itu dok untuk pembagiannya. Oke, ada pertanyaan dokter? Kalau nggak ada, kita ke bed ya. Mungkin pembagiannya boleh diinfokan. Nah, ini tulang jawline-nya ya, sini ya. Digarisin di atas tulangnya dok. Ini sebagai penanda kalau di sini tuh tulang. Jadi kalau ngerjainnya persis di sini tuh lumayan berasa. Sama jangan lebih dari sini karena udah beda harga ya kalau turun ke bawah. Oke, kemudian batas keluar ini 2 cm dari depan tragus atau 2 jarinya kita. Seperti ini. Terus tarik garis ke bawah. Ini tidak kita kerjakan ya. Seperti ini. Kemudian batas midnya itu di bawah tulang zigoma. Jadi dipegang tulangnya. Nah, ditarik ya dari alar ke area tragus ya. Nah, di bawahnya tulang zigoma ya garisnya. Oke. Kemudian garis di sudut dalam ini persis di sudut bibir, tarik garis ke bawah. Sama 1 cm dari sudut bibir atau 1 jarinya kita. Taruh jari seperti ini boleh. Tarik garis. Nah, ini tadi yang tidak boleh ya dok sampai dikerjakan, apalagi dengan cartridge yang besar ya. Kalau dokter mau ngerjain variasi ini hanya boleh dengan cartridge yang di dermis tadi 1,5 yang untuk range karena jauh dari persarakan. 4,5 sama 3 mm jangan pernah ya. Nah, kemudian bagian dalamnya gimana? Dokter boleh garisin pakai cartridge. Kalau udah terbiasa nanti boleh pakai filling. Nah, jadi kalau pakai cartridge nanti dokter akan ngeliat di seluruh cartridge itu akan ada 2 garis seperti ini. Bagian depan dan bagian belakangnya ada ya. Ini menandakan energinya tuh nanti akan keluar pas di sini dok. Di depan sini dan di belakang sini lost energy. Jadi dokter ngegambar garis-garisnya bisa ngikutin luasnya garis ini. Tuh. Seperti ini. Jadi ini kayak jadi penggaris gitu dok. Tinggal ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Jadi ngerjainnya nanti dari bawah ke atas. Jadi ngikutin ini. Kalau nanti dapat pasien yang ternyata garis terujungnya seperti ini kecil, gak apa-apa di overlap. Yang penting jangan sampai maju ke sini. Ya. Kemudian garis tengahnya juga boleh ditarik garis seperti ini. Oke. Jadi pengerjaannya vertikal dan horizontal. Gini, baru medial lateralnya. Seperti itu dok. Itu untuk pipi. Pipi kita pakai 2 layer, 4,5 mm dan 3 mm. Kemudian kita masuk ke garis yang atas. Untuk under eye, cara ngerjainnya garisnya itu di orbitariumnya dok. Jadi dokter pegang. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang mana yang dikerjain nanti yang dalamnya. Jadi cara ngerjainnya si garisnya harus ditarik ke bawah sejauh mungkin yang bisa kita tarik supaya kulit di atasnya sini yang banyak kerutan itu bisa dikerjakan. Ya, dasarnya harus tulang. Jadi nggak boleh kita ngerjain di sini kerasa masih lunak ya, masih nyoy-nyoy, itu nggak boleh kerja di situ. Tarik dulu, pas taruh cartridge dasarnya harus tulang. Itu kalau under eye. Baru bagian upper di sudut alis ini dok. Jadi kan ada cekungan ya di sini. Dokter cari foramen kecil di dalam sini. Foramen kecil. Ini tarik garis ke atas. Jadi di supracoclearnya sini ini hati-hati saja. Bukan nggak boleh dikerjain kayak ini, hati-hati. Sama di mid pupil, boleh buka mata lihat ke atas. Kurang lebih ya di sini ya. Nah, sudah, terima kasih. 2 garis ini di X, tapi bukan berarti tidak boleh dikerjakan. Di beberapa orang ketika si HIV-nya dikerjain di sini, tadi dok kayak rasanya ada yang ngejambak di belakang, lebih pusing, lebih gremet-gremet, tapi tidak semua pasien merasakan itu. Jadi kalau tidak ada problem,
kita hiraukan 2 garis ini. Kalau ada berarti dihindari saja garisnya. Kalau pasien tadi pagi dua-duanya nggak ada problem, jadi dihapus garisnya, udah ngerjain semuanya. Seperti itu. Untuk muka ada pertanyaan, Dok? Belum? Oke, sekarang masuk ke double chin. Double chin ini dokter raba batas si trakeanya itu menjadi batas. Nah, sini, Dok. Kalau nggak kerasa, minta pasiennya telan ludah. Kalau pasiennya laki-laki di atas jakun, ya. Atau ditarik kayak gini nih. Nah, ditarik gini kan kelihatan ya. Nah, ditarik seperti ini. Ini ditarik garis ke samping. Ditarik garis ke samping. Nah, garis yang dari atas tinggal dokter turunin ke bawah. Tadi kan sudut terluar 2 cm dari tragus nih, tinggal turunin ke bawah. Berarti belakangnya sini nggak kita kerjain, leher samping ke belakang nggak kita kerjakan. Baru batas tengahnya itu adalah si tulang trakeanya sini, Dok. Jadi yang kita kerjakan kalau leher cuma sini doang, belakang enggak, sini enggak. Double chin ini tinggal diturunin lagi semua garisnya ya, Dok, ya, dari pipi. Nah, seperti ini. Oke, kalau double chin ini boleh dikerjakan ya, jadi hanya di sudut bibir saja, nggak boleh bagian bawahnya udah aman. Jadi tinggal kita kerjakan. Nah, nanti ngerjainnya pakai cartridge regular ini, Dok. Boleh naik ke atas atau atas ke bawah, bebas. Jadi dari pipi ngerjainnya seperti ini, lanjut ke double chin. Ada pertanyaan, dokter? Tergantung SOP dari klinik. Oke. Energi tadi pada saat diangkat di 0,5 ya. Ini standarnya. Naikin boleh. Kalau kelihatannya pasiennya kuat-kuat, naikin boleh ya, tergantung sekuat pasiennya atau enggak. Karena pasiennya butuh MP mode, jadi MP mode-nya kita duluanin, Dok. Kita mau ngecilin dulu fatnya. Tinggal diganti aja nih, tulisan normal dipencet. Langsung jadi MP. Oh, ini kalau Yang cabi-cabi ini duluan. Supaya pada saat kita pakai normal mode, harapannya tuh dia udah bisa nyampe di smash. Karena kan lemaknya tadi tebal tuh. Nah, kemudian tinggal ready. Nah, ini wajib diratakan dulu ya. Jangan taruh gini langsung dikerjain, karena ini ada gap nih sebenarnya dari catheters dan kulit. Jadi ratain. Miring. Kerjainnya bebas, mau dari sini atau dari sini duluan bebas ya. Yang dipencet bagian bawah, bukan yang atas. Boleh pakai jempol, boleh pakai jari telunjuk. Bebas. Ini pas dikerja ini berasa tulang. Ini biasanya sakit, jadi pas rasa tulang naikin dikit aja. Nah, baru start di sini. Oke. Bunyinya habis geser. Gimana rasanya? Cepit dikit ya, anget-anget cepit ya. Sebenarnya, Dok, dokter neken ini terus menerus, dia akan keluar secara kontinus. Jadi pas bunyinya habis tinggal geser, gak mesti neken. Nah, ini yang aku bilang, kalau dokter merasa ini terlalu cepat, dokter bisa lambatin. Caranya ini 0,5S, ini ada tulisan 0,5S, dipencet. Ini kesini makin lambat, makin kesini makin cepat. Nah, jadi kalau dokter ngerasa, aku harus latihan, ini ditekan terus, cuma ini kecepatan, lambatin. Dilambatin 0,7, baru coba. Apakah ini kecepatannya udah oke di dokter? Pencet, ditahan terus ya. Bunyi habis geser. Gak begitu kedengeran ya. Lebih lama. Smooth ya. Lebih lama, betul. Nanti pelan-pelan baru kita cepetin supaya bisa sampai di 0,1 shoot per second. Gitu. Ini plannya kan 7 mau combine ya, berarti sekitar 40 shoot ya. 40 shootnya normal MP mode, 35 shootnya normal mode. Oke, dokter, boleh siapa duluan yang mau hands on? Ini baru 15 shoot. Sewajar 500 itu tadi udah ikut pembagian di sana belum ya? 500 shoot itu pembagiannya pipinya, lowernya 150 kanan, 150 kiri. Nah, berarti kan ambil dulu nih 150 kan sebelah sini. Itu harus kita bagi 2 karena ada 2 cartridge yang mau kita pakai. 75-nya cartridge 4,5 mm, 75-nya 3 mm. Nah, pakai MP mode-nya berarti dari 75
kita bagi dua lagi dok. Dominannya misalnya MP mode, berarti 40 shootnya MP mode, 35 shootnya normal mode. Karena mau lebih banyak sih Betul. Kalau misalnya ternyata pasien yang kayak di sebelah itu 75 shootnya memang full normal mode. Normal mode. Kalau misalnya ternyata ini lebih cabai lagi, semuanya full MP mode dulu nggak apa-apa. Nanti di kedatangan kedua udah ada perbaikan, mungkin jadinya butuhnya combine. Datang ketiga udah jauh lebih perbaikan, mungkin butuhnya normal mode saja. Bisa jadi seperti itu. Itu benar-benar kalau pembagiannya rata dong. Nanti lama-lama pasti feelingnya jalan sih. Nggak mesti yang exact banget. berarti lebih banyak kita Ini dok, ngambang menukik ya. Jadi ini tahan pakai ujung sini, baru dibawa ke samping. Pasti yang jadi operator tuh berasa ketika energinya keluar, ada bunyinya, ada rasanya. Buat yang hanya melihat paling ini udah mana bunyinya. Boleh dokter? Kan yang untuk rejum jatuhnya di dermis itu boleh diambil, boleh tidak. Sebenarnya banyak klinik yang nggak ambil karena modalitas rejum kan banyak ya. Ini cuma buat pasien-pasien yang takut jarum, tapi pasien dielus-elus dikit mau lah injeksi ya. Jadi nggak apa-apa, ini opsional. Kalau aku lebih menyarankan ambil 3 mm booster karena buat lemak. Jadi bisa dipakai nanti di sini, bisa dipakai di sini, double chin juga bisa. Cara ngerjainnya sebentar saja. Kalau dokter ngerjainnya di bawah tulang zigoma ke bawah, energinya sama dengan yang ini tadi. Waktu ngerjain pipi, standarnya 0,5 ke atas, sampai 1 jol boleh. Tapi kalau ngerjainnya sudah tulang zigoma ke atas, mau cartridge 3 mm, itu standar maksimalnya 0,5. Jadi 0,5 ke bawah, karena kan langsung tulang. Ini 0,5 ke atas, ini 0,5 ke bawah. Contoh ngerjain muka, misalnya tadi pasien nyaman 0,5, naikin coba 0,7. Kalau pasien yang nyaman nggak apa-apa. MP mode. Ini caranya. Oke. Ini diratain dulu. Boleh 75 lagi. jadi 300. Ini diratain ya. Dan ini ngerjainnya wajib pakai foot switch. Dok, ulang lagi dok, maaf. Alamat. Jadi kapan kita kenapa pakai ini sekarang? Karena Jadi kan ini MP. Maksudku kalau pada prakteknya kapan kita MP-nya pakai yang normal aja, kapan pakai MP-nya yang ini? Oke. Kalau misalnya aku pakai booster itu karena tidak punya cartridge yang ini reguler 3 mm. Kalau nggak punya, Jadi kan klinik bisa milih mau punya yang mana. Tapi kalau punya semuanya, misalnya nih dokter udah pakai cartridge 2 ini, udah semua gerakan tapi masih ada sisa shoot, dokter boleh tambahin sama yang ini Untuk meratakan shootnya. Kalau nggak pun ya balik lagi pakai ini untuk habisin shootnya. Oh, jadi sebenarnya utamanya itu. Utamanya ini. Sama aja, cuman gerakannya aja yang berbeda. Sama ini punya keuntungan di daerah-daerah yang sulit dijangkau tadi akan lebih mudah pakai ini. Misalnya fatnya ini doang nih di sini nih. Kalau kita pakai cartridge ini kan sulit ya dok. Ini udah nabrak sini, ini udah apple cheeknya. Sedangkan fokusnya mau di sini pakai energi besar. Lebih mudah pakai yang ini. Ini nanti gerakannya cuman di smiling line-nya naik turun gini nih dok. Nah, seperti ini aja. Atau misalnya dapat pasien yang lemaknya tuh udah dikerjain tapi gedenya cuma di sini doang. Jadi ngerjainnya gini aja. Muter-muter di sini. oh sisa-sisanya. Sisa-sisanya. Atau misalnya ada juga pasien yang di sininya bulging nih di apple cheeknya, bukan tulang tapi lemak, pengen dihabisin juga. Pakai booster gini-gini di sini. Karena kalau ini susah nanti ngerjainnya, bisa tapi sampai sini habis, balik lagi, bolak-balik gitu ya. Jadi gerakannya agak, dan ini kan resiko ngambang juga ya, ininya nggak full contacted ya, jadi agak susah gampang. Bisa juga sebenarnya, tapi lebih nyaman pakai ini. Terus kalau pakai itu kita juga sebenarnya bisa pakai mode normal. Bisa semuanya, mode normal, mode MP bisa. Sisa-sisa aja gitu. Sisa-sisanya aja. Bisa perjuangan juga ya, mau 3 apa 4,5. Kalau di Betul. sini kan bisa 3, bisa 4,5. Kalau di Betul. sini harus 3. 3 gitu.
Nah ini hand ease-nya bisa kita agak adjust ya dok ya. Ini pencetannya di sini. Terus ini bisa diatur. Jadi dokter pegangannya lebih nyamannya gimana? Terus pegangnya di sini. Pegangnya di sini. Supaya dia itu benar-benar bisa kita tekan. Kalau ini wajib tekan dok, karena kan full gerak, jadi gampang banget ngambang. Tekan, jadi kayak ngulek. Nah, pasien tuh ngerasa kayak agak beda lah penekanannya. Gerakannya boleh naik turun, boleh kanan kiri, boleh putar-putar. Tergantung mana yang dokter rasa enak. Kadang kan kadang gini nih ada, oh ini ada ganjelan nih. Kalau naik turun di pasienin nggak enak, enaknya kanan kiri. Ada juga, oh enaknya bulat-bulat kayak gini. Nah ini kalau bulat-bulat kayak gini, di sini kayak ada tahanan di pasien ini, karena ini tulangnya tuh lumayan dominan. Jadi tiap pasien gerakannya nggak apa-apa beda ya. Oke, contoh ini caranya puter dulu. Dokter yakin dulu nih gerakannya sudah oke, baru diinjak foot switch-nya, injak. Nah bunyi tit itu artinya 1, 2, 3, 4. Kalau mau berhenti, kaki foot switch-nya diangkat dulu. Baru gerakannya terakhir. Karena kadang-kadang dia delay membuat satu lingkaran full. Gimana rasanya? Ada rasa? Enggak ada. Enggak ada. Padahal energinya udah jauh ya. Coba lagi. Coba lagi. Ini MP juga. MP juga. Coba lagi. Normal mode aja ya, lupa pasiennya. Enggak begitu banyak butuh MP mode. Ulang lagi, muter dulu, penekanannya udah oke, nggak ada gap banyak. Nah, seperti ini. Naik turun juga boleh, naik turun, kanan kiri juga boleh. Yang penting full kontak ke samping sini juga boleh. Boleh ya dok ya. Kalau dia ada eritem, Kalau ada eritem, yang di eritem itu dijeda aja dulu. Tapi kalau misalnya dipegang nggak begitu panas, karena kan kita neken ya, bisa jadi merahnya karena penekanan kita. Ini pasiennya nyaman nih, senyum-senyum, kayak gimana-gimana. Dokter boleh cobain ya. Nggak panas kalau dok. di mata nggak bisa ya. Kalau di mata cartridge-nya nggak ada dok. Badannya besar. Nah dokter coba nanti apple cheek-nya pakai ini ya. Kalau normalnya reguler, apple cheek itu ngerjainnya seperti ini. Aku contohin ya dok ya. Energi coba dulu 0,5. Kalau pasien kesakitan wajib turun. Pasien nggak nyaman wajib turun. Modenya normal mode. Gerakannya dari sini sampai ke hairline. Dari sini sampai ke hairline. Hati-hati jalannya kena mata. Seperti ini. Pastikan ini full contacted ya. Ini jadi kalau pas di sini kelihatannya agak ngambang, kita turunin dok. Ininya kita atur. Sini ke sini. Oke. Ke sini sampai gerakannya ke sini. Sampai di sini. Nah, sampai di sini gerakannya dijalanin sedikit sampai di hairline. Nah itu Berarti ada tumpang tindih di sini berarti bakal ada gitu. Nggak apa-apa, ini buat narik supaya ada anchoring di sini dok ya, benang. Kalau pakai cartridge yang booster, dokter naik turun aja nih dok, baginya kayak 2 section di sini tag, karena ini kan takut ngambang ya, sini baru sininya. Nah balik lagi ke sini seperti itu. Kalau misalnya bisa 1 kali kayak gini ya boleh juga. Pakainya normal mode. Dokter coba dua-duanya ya, kanan dan kiri. Coba. boleh gerak. Kalau smiling line-nya ada, fatnya ada lemaknya, ini kita dorong kayak gini. Modenya diganti MP mode. Didorong sini, gini ya. Modenya MP mode, terus gini. Di lemaknya, kan khusus lemak. Area sininya ada tulang. Itu kalau enggak ya lumayan bulging ya gini juga boleh sih dok. Kalau pakai yang biasa nggak bisa ya? Kalau pakai yang Dorong biasa bisa, cuman agak ini aja dok, lebih ke ini Tabrak kan sana langsung sini gede ya. nih, langsung muat kayak gini nih. Dokter caranya harus di fanning. Jadi cartridge-nya kayaknya nggak bergerak, cuman gini dok. Jadi tumpuannya tetap di sini, cuman dia agak diginiin. Bukan cartridge-nya yang geser, tapi lebih ke di fanning seperti ini. Dan dia harus full contacted karena makin sudutnya gini kan makin ngambang. Jadi harus gini, gitu, bolak-balik seperti itu. Mau dicoba dua-duanya boleh. Ingat energinya, kalau dokter khawatir takut ngambang, kita mainin rendah dulu aja. Yang penting gerakannya bisa. Boleh dok dicoba dua-duanya ya. Jadi boleh sampai energi maksimal karena memang rendah. Tapi kalau pasiennya kayak pusing, kencengan, turunin aja. Biasanya standarnya di 0,2.
juga ya. Ini normalnya Di pasien, karena kita kan mau ngerjain under eye ya, under eye, terus pasiennya tidak ada valve-nya, jadi sudah pasti kali ini kita cobanya normal map, normal mode. berarti itu diganti Itu berapa? masih oh iya, 25 aja, atau nggak apa-apa 50 juga, jadi dokter bisa nyoba ya. Nah, under eye, pas mengerjain under eye bawahnya udah dilap, karena kita mau narik gini kan dok ya. Tariknya pakai kasa di garis yang dokter buat, jadi di garisnya, terus tarik ke bawah sejauh mungkin yang dokter bisa tarik sejauh mungkin, supaya si kulit-kulit yang di atas ini banyak wrinkle-nya tuh kena. Gelnya dikit-dikit aja, ini kalau kebanyakan boleh dititip. Tarik dulu sejauh mungkin, tarik, ratain gelnya, taruh, rasain ini tulang atau enggak. Tulang, kalau tulang boleh start dari sini. Jadi kalau dari atas kelihatannya dekat banget ya dok ya sama ini, tapi ini masih tulang. Ngerjainnya seperti ini, kemudian turun ke bawah dikit banget, tak, jadi dikit demi sedikit dok. Kalau sudah geser ke sebelahnya. Kalau gelnya kurang, tambahin dikit, ratain. Ininya nggak ikut turun, ininya tetap. Di sini dasar tulang, shoot sampai di tangan kita. Jadi dikit banget tuh. Bener-bener dikit banget. Tak. Nanti kalau ada keluhan di sebelah sininya juga sama. Dari sini tulang ke bawah sini. Ya. Kalau under eye, kalau belum bisa pakai repeatnya nggak apa-apa. Jadi selesai nembak langsung lepas jarinya. Ya. Tarik sejauh mungkin, ratain gel, taruh cartridge, rasain dasarnya tulang, tembak, tek, satu-satu. Nggak usah neken banget dok, karena kalau neken banget pasien akan kesakitan karena tekanan dari cartridge-nya. Itu under eye. Sekalian sama uppernya ya. Uppernya sama, gelnya dikit, taruh di bawah alis. Dokter boleh mulai dari sini. Nah, di bawah alis, kerjainnya di sepanjang alisnya aja, dari bawah alis sampai alis. Taruh dari bawah, tarik. Nah, ditarik ini, ditariknya pakai si cartridge. Ini nggak yang neken banget dok, karena dia pasti ketarik. Terus ngerjainnya dikit-dikit, 1, dikit banget, geseran 2, 3, 4, 5. Ini belum lepas semua rambutnya, terusin sampai rambutnya tuh udah habis ditembak. Jadi kita naikin ujungnya, diulangin terus menerus. Masuk ke sininya juga nih, sama. Dari sini tarik dulu, fiksasi. Ini tarik ke atas. Jadi kok ada tahanan sini. Jadi di sini ditarik gini dok, ya. Baru nge-shootnya di tulang. Tak. Nah ini pasiennya ada pusing nggak? Enggak ya. Padahal kita kenain garis ini nih. Coba. Pusing? Enggak ya, berarti garis ini aman dok untuk dikerjakan, pasiennya nggak ada keluhan ya. Nah, yang nggak boleh itu sebenarnya ini sama ini. Kalau pasiennya pusing, betul, hati-hati. Kalau misalnya emang pusing ya berarti 2 garis ini dihindari ya, ini aja kita kerjain. oh gitu. Tapi kalau di sini sebenarnya bisa di antara garis ini, Bisa dok, boleh juga bisa. ya. Ininya silakan dok, mau coba dulu, siapa yang mau. Nah, kalau ngerjain pinggir minta pasiennya miring. Nah miring, terus ngerjainnya kalau aku sukanya dari atas ke bawah, jadi dari bawah tulang. Nah karena kalau dari sini ke atas tuh suka ganjel di tulangnya dan lumayan berasa. Jadi dari sini rasa tulangnya kan turunin sedikit. Nah jadi dapet ya dok, kelihatan ya. Sini shoot. Jadi lebih ke iya, digeser sedikit sama nanti agak defending. Kalau double chin semakin ke bawah semakin ditekan. Karena kita makin gak bisa kelihatan, jadi cenderung ngambang. Tembak dikit-dikit seperti ini. Seperti itu ya dok ya. Terus ini juga. Tek. Hati-hati pas tengah. Kalau dokter takut kena trakeanya, taruh tangan dokter di bawah, terus kerjain kayak gini sampai mentok tangannya dokter, seperti itu.
Itu kita kerjain berkali-kali sampai total shootnya habis. Itu kalau reguler, jadi sama ya, setengahnya 4,5 mm, setengahnya si 3 mm. Kalau pakai booster, dokter ngerjainnya kanan kiri. Nah ini enak nih ngerjainnya dok, gini aja nih, kanan kiri, udah gini doang sampai selesai, jadi lebih enak. Oke. Tapi hasilnya Hasilnya sih lebih bagus ini menurutku ya dok ya, lebih bagus ini buat fat reductionnya menurutku ya. Pasien-pasien juga lebih suka sih kalau pakai yang ini. Oke, hati-hati ngambang. Nah ini kan dirasain ya, boleh lebih dongak sama miring. Nah jadi kerasa nih si area yang bisa dikerjain ya. Jalan dulu, injek gini. Kalau terlalu luas dibagi sectionnya, sini pindah, sini pindah. Kalau bisa seluruhnya boleh. Pokoknya ada pasien yang karena panjang atau karena konturnya jadi nggak bisa kita satu kali gini dok. Ada resiko ngambang di tengah sini. Jadi dibagi, sini geser ke sini, geser ke sini. Nggak usah ke atas ke bawah. Kalau nggak muat, ini kan banyak nggak muatnya nih, nggak usah muter-muter karena ini banyak ngambang. Gitu. Dokter boleh coba dua-duanya. standby. Oke.